2017, iya, untuk album Inggris ya, album internasional. Mestinya kan albumnya keluar tahun lalu, tapi aku rombak lagi masalahnya. Karena aku tahun lalu keluarin album Prancis, terus langsung tour dari bulan Juni sampai bulan nonstop sampai bulan Desember. Dan ini mulai lagi bulan Februari besok. Begitu tahun kemarin itu 2016 banyak sekali kegiatan-kegiatan yang banyak kolaborasi, misalnya dengan album Enigma, ada peluncuran patung di Madame Tussauds, dapat penghargaan di Italia. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat aku pikir setelah tadinya albumnya yang udah hampir selesai, ganti lagi. Soalnya setiap kali membuat album itu pada saat setiap kali aku nulis lagu, itu pada saat itu nulisnya. Jadi itu moodnya aku tuh atau feelingnya aku pada saat itu. Jadinya ditunda dan insya Allah sih sebelum akhir tahun ini. Tantangannya sebenarnya dimanapun, dalam negeri atau luar negeri, di negara apapun, adalah untuk jadi jujur terus. Menjadi jujur aja, karena kan banyak artis yang suka ngikutin tren atau yang membuat tren. Dan lebih baik membuat tren daripada mengikuti. Karena itu kesannya lebih timeless, lebih awet. Karena kalau enggak, kita akan mencoba ngikutin trennya siapa, ngikutin tipe lagunya ini, yang kesannya tuh hanya jadi jiplak ya, dan itu sayang sekali. Yang paling susah adalah bagaimana membuat tren atau membuat jenis musik atau sesuatu yang menggambarkan diri sendiri. Sebenarnya itu kayak semacam beban sih, karena kan aku sebenarnya kalau kemana-mana nggak membawa diri sendiri sih, nggak bawa bendera. Tapi aku tahu aku tuh asalnya dari mana, anaknya siapa, dulu kecil makannya apa. Dan sampai sekarang kalau nggak makan nasi tetap aja masih lapar. Kayak gitu. Jadi sebenarnya Asia presentasi, ya benar juga sih. Jadi boleh deh. Akhirnya setuju. Semuanya sih ya, memang aku nyamannya seperti itu. Aku harus mempunyai ciri khas, dan buat aku semua ini sebenarnya harus kayak makeup atau baju harus menggarisbawahi perempuan, bukan menutupi perempuan. Makeup itu harus menunjukkan kecantikan, bukan jadi kayak topeng. Makanya aku sama sekali nggak setuju kalau lihat di TV sana TV sini, lihat itu kok mukanya sama semua ya, makeup artisnya sama atau dokter bedanya yang sama gitu. Sayang kan, kita dibikin sama Tuhan tuh berbeda-beda. Jadi harus garis bawahi ke perbedaan kita. Ini yang cantik sebenarnya. Kalau kita kalau menjunjung tinggi ke individualisme seseorang, yang beginilah kamu, beginilah pandangan kamu. Jadi ini yang harus selalu, nggak boleh dilupakan menurut aku. Buat aku kan umur 20, 30 itu kita bereksperimentasi dengan banyak produk. Tapi kalau udah nemu satu yang bagus, harus stay di situ. Aku tuh low maintenance banget loh. Nggak nyalon. Kadang aja nyalon. Tapi tiap hari sebisa mungkin nggak makeup. Buat aku sebenarnya perempuan itu cantik kalau perempuan itu bahagia. Nggak harus kurus, tapi harus sehat. Siapapun bisa terlihat cantik dengan makeup. Tapi aura, ini yang nggak bisa dibohongi. Merawat kulit sama juga merawat dengan tubuh. Kita harus pinter-pinternya mengenali diri sendiri. Kan habis seharian kalau syuting atau wawancara kan pakai makeup tebel gitu ya. Terus rambut di style, pasti harus aku kasih nutrisi yang tepat. Terus rambut juga sama. Kan aku nggak nyalon, tapi aku pakai Pantene udah 16 tahun. Jadi duta Pantene selama 9 tahun. Jadi buat aku kalau udah ketemu satu produk yang tepat, ya mencobalah untuk setia. Jangan ganti-ganti lagi gitu loh. Udah tahu pas. Maskara, blotting paper, dan pelentik bulu mata. Karena bulu mataku, aku nggak tahu kenapa ya di sekeluarga adik-adikku yang laki-laki bulu matanya panjang dan lentik, yang perempuan nggak adil. Untuk menggantikan coklat, ya maskara sih.
karena kan buka mata banget ya. Bahu, karena mirip bahu bapakku. Dan bahu itu jangan salah loh, bahu itu kan memikul, bahu harus kuat. Dulu aku pernah tahun 2001 kalau nggak salah ya, mencoba potong rambut. Nggak tahu kenapa lagi kepengen potong pendek gitu, nyosolnya. Padahal waktu potong pendek tuh, act of rebellion gitu. Sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita merasa nyaman dengan diri sendiri kan. Kalau kita melakukan sesuatu, apakah itu mewarnain rambut, mengganti style, sah aja asal kita nyaman. Yang aku suka tuh approach-nya Pantene. Mereka punya satu moto adalah kuat itu cantik. Dan buat aku tuh banget. Jadi segala sesuatu itu memang dari dalam sih. Kalau kita memberi nutrisi yang tepat ke tubuh, ke badan, ke otak, ke akar rambut, baru di situ nanti kelihatan di luar. Kadang kita lupa, makanya kita suka nutupin. Ya muka di makeup bisa kelihatan cantik, rambut diwarnain bisa kelihatan cantik. Tapi kalau rambutnya nggak sehat, jadi buat aku kesehatan itu penting. Dan ini approach-nya Pantene yang dari dulu sebenarnya waktu aku ditawarkan menjadi brand ambassador, aku sama sekali nggak mikir loh, langsung iya. Habis memakai Pantene-nya udah 16 tahunan dan sampai sekarang anakku juga pakai Pantene. Yang bikin kangen tuh suasananya di sini, makanannya, orang-orangnya. Suasananya bahwa di sini kayaknya ya serba gampang karena mungkin orang-orangnya ramah, jadi membuat hal-hal yang kelihatan berat nggak kelihatan berat. Ya, jadi aku membagi waktunya, jadi kalau pergi maksimum nggak boleh lebih dari 2 minggu. Karena kalau udah 2 minggu, sebenarnya bukan kasihan anakku sih sekolah, dia ada social life-nya, ketemu teman-temannya, ya paling kita FaceTime. Kasihan akunya, akunya yang kangen banget ya. Ya maksimum 2 minggu harus pulang. Penting banget buat anakku untuk tahu bahwa mamanya itu wanita karir, mamanya itu kerja. Mamanya itu traveling ke sana ke sini, menghibur orang, berbuat sesuatu untuk hidupnya. Aku juga kepengen anakku begitu. Sebagai ibu, kan biasanya orang tua kan selalu bilang, aku kepengen anakku bahagia. Buat aku nggak cukup. Aku nggak kepengen anakku bahagia doang. Gampang jadi bahagia. Aku ingin anakku tuh hidupnya itu ada fungsinya juga. Bisa berbuat sesuatu yang menginspirasi orang lain. Jadi nggak cuma sekedar hidup, tapi andil dalam hidup, peka, sosial. Jadi anak yang toleransi, yang gak egois. Bahagia itu gak cukup. Enggak dihadapi, dicuekin. Haters itu nggak butuh waktunya kita kok. Tapi kita tahu mereka ada, dan mereka itu harus ada untuk jadi kayak keseimbangan kan. Karena setiap hari kepengennya dipuji, ntar sombong, besar kepala. Yang memuji juga kita, ya aku tahu kalau misalnya ketemu orang terus dipuji cantik sekali, aku tahu mereka juga sopan. Mungkin masih di bidang seni. Seni itu kan nggak harus entertainment. Jadi mungkin menulis. Kan aku sekarang lebih mungkin udah 1 tahun ini belum banyak sih aku nulis esai di satu platform literasi di Indonesia namanya Kureta. Itu apakah itu tentang politik, apakah tentang pokoknya sesuatu yang lagi menggelitik, aku tulis di situ. Respon dari masyarakat lumayan besar sekali. Aku nulis 3 esai, sudah 600.000 orang yang membaca. Dan ini beda sekali, nggak ada hubungannya dengan aku sebagai penyanyi, cuma aku sebagai perempuan. Aku nggak yakin punya bakat atau kepintaran, enggak. Aku kagum banget sama Mbak Mira Lesmana, atau ada sutradara dari Denmark namanya Susan Bier. Aku pernah nulis lagu-lagu untuk filmnya, itu dogma film, jadi kayak Lars von Trier, jadi sama sekali bukan blockbuster Amerika, jadi kesannya tuh sangat idealis sekali. Pemain filmnya tuh mereka nggak makeup, pakai baju mereka sendiri, mereka hanya syuting kalau dengan natural light gitu.
lagu-lagu yang aku tulis itu dia nunggu sampai lagunya selesai. Begitu dia udah selesai not terakhir, udah take vokal, udah selesai, langsung dibawa CD-nya untuk supaya dia bisa syuting scene berikutnya. Tahun lalu dia menang Golden Globe dan dia salah satu perempuan yang buat aku ini loh perempuan. Setiap perempuan itu harus feminis. Feminis itu belum tentu feminin, tapi nggak apa-apa sih. Feminis itu artinya setiap perempuan itu harus powerful, harus kuat, harus pintar. Perempuan dalam arti kita tuh pandai, kita bisa melakukan banyak hal. Kita jangan pernah mau dibilang bahwa kita tidak mampu atau kita tidak bisa. Dan menjadi feminis adalah menjadi orang yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Saya sebagai wanita karir yang juga ibu, saya tahu betapa susahnya menggabungkan dua dunia itu, yang pribadi dan yang profesional. Bisa, tapi harus lincah bagi-bagi waktu dan harus pinter ngomong. Dan kita nggak boleh merasa bersalah. Sebagai perempuan, kita selalu merasa bersalah pada banyak hal. Bersalah karena ninggalin anak mungkin. Padahal enggak, aku selalu bilang sama anakku, sebelum aku jadi ibumu, aku tuh perempuan. Aku punya pekerjaan, aku penyanyi, aku penulis. Penting sekali supaya anakku tahu bahwa aku tidak mengorbankan hidupku sebagai perempuan demi menjadi ibunya. Bukan berarti dia nggak penting, justru dia sangat penting sekali buat aku. Tapi karena aku mau menjadi contoh nomor 1 buat anakku sebagai wanita yang kuat, yang feminis, yang tegar, yang selalu memberi hal-hal positif. Pokoknya aku ingin menginspirasi anakku seperti itu. Kayaknya aku setiap kali kalau melihat perempuan, aku ingin memberi mereka kayak semacam kekuatan batin, atau jangan pernah lupa bahwa kalian